One, two, three, four. Yo. Ada yang baru lagi nih, iya kan? Oke, di episode sebelumnya kita diperlihatkan beberapa hal yang cukup menarik, seperti tragedi yang sangat memilukan, yaitu terbunuhnya kesatria ranking 2 kerajaan Asura yang dibunuh oleh temannya sendiri, yaitu si bangsat Guixia. Lalu yang kedua, pertarungan Sun Wukong melawan Raja Asura yang makin kesini makin panas aja. Serta bagaimana nih nasib Wukong ke depannya? Apakah dia terbunuh untuk kedua kalinya? Who knows? Lalu yang terakhir, kemunculan sosok siluman yang sangat mengerikan. Yang konon katanya nih, siluman ini adalah siluman yang susah sekali untuk ditangkap karena saking kuatnya nih siluman. Lalu siluman ini juga ditugaskan oleh Kerajaan Langit untuk membunuh Tan Zhang beserta muridnya. Wow, semakin seru kan si Shinji season 4 kali ini? Oke. Sebelum kita mulai ke ceritanya, alangkah baiknya nih jika kalian bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita berikutnya. Oke, di chapter kali ini kita diperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Buddha versus Guixia, di mana Guixia berkata kepada Buddha kalau semua itu yang ia lakukan tadi sangatlah wajar sekali. Inilah klan Asura yang sesungguhnya, di mana yang kuatlah yang berkuasa, dan dengan begini juga anak itu tadi akan menjadi milikku, serta tidak akan ada dendam di antara kita, ucap Guixia. Woi, kalian semua, ya rodomo. Ucap Guixia. Buddha dan Sun Wukong ini dari surga. Sudah jelaskan kedatangan mereka ini hanya untuk mencari ribut saja, serta ingin mempermalukan kita semua di sini. Jadi aku sebagai kesatria ranking 1 di Asura akan menyelesaikan ini semua serta memenggal kepala mereka berdua di depan kalian. Buddha Rulai yang mendengarkan perkataan Guixia dari tadi ya kan mulai speak up tentang perkataannya, di mana Buddha Rulai bilang kalau segala sesuatu itu tidak seharusnya diselesaikan dengan kekerasan, apalagi membuat orang-orang mati begitu saja. Kau tahu, yang kau lakukan itu begitu keji. Anak kecil itu pasti sangatlah sedih. Mendengar perkataan Buddha Rulai, orang-orang Asura pun langsung merasa aneh dan berpikir kalau apa yang dikatakan Buddha Rulai itu benar adanya. Lalu Buddha Rulai pun berkata, sebaiknya kalian harus mengubah prinsip kalian dan mentoleransi orang-orang yang lemah, karena banyak sekali prajurit-prajurit Asura yang mati sia-sia. Guixia yang mendengarkan perkataan Buddha pun mulai marah dan berkata, bacot! Dari awal, surga dan kerajaan Asura itu ditakdirkan untuk selalu berseberangan, bukan? Lalu pertarungan Guixia dan Buddha pun dimulai. Guixia yang sudah nafsu kepada Buddha mulai mengeluarkan jurus andalan klan Asura, di mana tubuh Guixia berubah menjadi warna merah menyala-nyala, serta di tangan kanannya terbentuklah asap tulang tengkorak yang sangat mengerikan. Guixia yang sombong di depan Buddha langsung menyerang Buddha dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Saking mengerikannya pun, Buddha pun kaget dibuatnya. Namun, Buddha berhasil mengelak semua serangan Guixia dan menyerang Guixia dengan satu pukulan tepat di mukanya. Lalu tidak cukup sampai di situ, Buddha pun menarik Guixia dan sekali lagi memukul wajah si bangsat Guixia. Namun sayang, pukulan Buddha ini ternyata berhasil ditahan oleh Guixia. Guixia yang kesal dengan Buddha langsung menyerang Buddha dengan pisau yang ada di tangannya, yang membuat tangan Buddha Rulai berlumuran darah dalam sekejap mata. Buddha Rulai yang terluka tangannya tak menyangka kalau situasinya akan menjadi sulit seperti ini. Lalu Guixia yang tak mau kehilangan momennya pun langsung menyerang Buddha Rulai dengan kekuatan penuhnya, serta kecepatan yang sangat mengerikan. Di saat serangan itu dimulai, Dewa Rulai pun cukup panik dibuatnya. Namun sayang, sekali lagi dan lagi, serangan-serangan dari Guixia ini berhasil Rulai hindari dengan loncat sana dan loncat sini. Di saat Buddha Rulai meloncat menghindari serangan Guixia, Guixia yang licik pun langsung memukul tanah dan keluarlah 5 kapak raksasa yang siap-siap untuk menyincang tubuh Buddha Rulai. Namun, lagi dan lagi usaha Guixia ini gagal total karena Buddha berhasil mengaktifkan kekuatan jiwa Buddhanya yang membuat kapak Guixia tak mampu untuk menyentuhnya. Guixia yang keras kepala langsung berlari dan menyerang Buddha dengan kapak miliknya lagi, serta berharap dia bisa menghabisi Buddha saat itu juga. Namun sayang, nasib berkata lain. Kapak Guixia yang katanya kuat itu berhasil ditahan oleh Buddha dengan hanya satu jarinya saja.
itu pun dengan tangan yang terluka parah. Waduh, gila ya, kekuatan Buddha ini memang gak ada obat. Gusia yang shock melihat kekuatan Buddha Rulai hanya bisa melongo melihatnya. Dan Buddha pun memukul Gusia dengan kekuatan sejatinya. Namun sayang, Buddha yang baik tidak mau melakukan hal itu, serta menghentikan tinju mematikannya tadi. Gusia yang sombong kembali untuk kedua kalinya terpelongo dibuatnya. Semua orang pun kaget di sana. Lalu Buddha pun diam tak melanjutkan pertarungan. Namun tiba-tiba di saat suasana hening seketika, si kampret Gusia menyerang Buddha dari belakang. Akan tetapi serangan Gusia ditahan oleh seseorang. Dan orang itu adalah Raja Asura. Semua orang sangat senang melihatnya. Namun Raja Asura berkata lain. Dia berkata bahwa Dewa Rulai telah menang. Dia sudah melewati tantangannya dan dia sudah mengalahkan 3 kesatria sekaligus. Dia menang, ucap Raja Asura. Buddha Rulai, aku sebenarnya sudah tahu trik kecilmu. Kau sengaja membuat pertandingan terbuka ini dan menyuruh Sun Wukong untuk mencuri pedang itu. Lalu Sun Wukong yang ada di sana hanya bayangannya saja, bukan? Dan Buddha pun membenarkan itu semua. Lalu Buddha bertanya di mana Sun Wukong kepada Raja Asura. Lalu Raja Asura pun menjawab sambil mengingat kekalahan taruhannya dari Wukong. Di mana ternyata saat Raja Asura memenggal kepala Sun Wukong raksasa, semua itu hanyalah ilusi semata. Sedangkan Wukong yang asli berubah menjadi kecil dan berhasil merebut tengkorak kepala dari si Raja Asura. Wukong pun menang, serta dia sudah membawa pedang itu di mulutnya. Dia pantas untuk mendapatkannya. Buddha yang mendengarkan hal itu langsung meminta maaf kepada Raja Asura atas kecurangannya selama ini. Dan Raja Asura pun berkata, sudahlah, lain kali jika kita bertemu lagi kita harus memutuskan siapa pemenangnya. Dan cerita pun berakhir di sini. Oke. Buat kalian yang penasaran dengan alur cerita Shinji Season 4 ini, kalian bisa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Serta kalian juga bisa like kalau kalian mau. Oke, terima kasih sudah nonton channel ini dan sampai jumpa di next video. Bye!